Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Ramdan dan di video kali ini akan membahas mengenai layouting Flutter. Di sesi pertemuan sebelumnya, kita udah sama-sama belajar ya mengenal widget-widget dasar yang umumnya digunakan di Flutter. Kemudian juga menambahkan styling ke dalam widget tersebut, lalu juga menambahkan aset ke dalam project yang sedang kita buat. Nah, di sesi kali ini kita akan belajar bagaimana cara menambahkan layouting secara vertikal, lalu juga secara horizontal ke dalam aplikasi Flutter, lalu juga menyesuaikan ukuran, dan masih banyak lagi. Lalu tak lupa, kita juga akan mencoba mengimplementasikannya ke dalam codingan di sesi lab coding. Jadi pastikan teman-teman mengikuti sesi ini dari awal sampai akhir. Responsif dan adaptif. Tujuan dari dibuatnya Flutter ini untuk membuat sebuah framework yang dapat mengembangkan aplikasi dari single code base dengan tampilan yang baik di berbagai platform. Mungkin dari teman-teman juga ada yang bertanya gitu ya, kenapa kalau di iOS itu bikin layout gampang gitu ya, eh, dengan pakai interface builder, dengan cara drag and drop UI view ke storyboard gitu. Kemudian juga di Android Studio udah dibikin nyaman dengan layout editor, kita bisa membuat layout secara graphically atau juga bisa pakai XML. Lalu kenapa kita di Flutter itu bikin layoutnya itu secara codingan gitu, secara programmatically? Apakah ini sebuah kemunduran? Gaya penulisan dari Flutter ini disebut dengan declarative programming atau declarative UI. Justru declarative UI ini adalah gaya penulisan modern atau gaya penulisan masa depan. Nah, dengan menggunakan bahasa deklaratif ini, kita bisa membuat fitur skala besar, kemudian juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi codingan. Di Flutter, hampir semuanya adalah widget. Bahkan di model layout yang akan dibahas kali ini juga adalah widget. Oke, selanjutnya. Nah, ini layout yang pertama, row dan kolom. Row dan kolom ini adalah layout yang paling sering digunakan ya. Row itu adalah widget yang menampilkan children atau widget-widget di dalamnya secara horizontal. Sedangkan kolom menampilkan widget-widget di dalamnya secara vertikal. Nah, apa aja yang bisa dibuat row ataupun kolom ini? Ini ada ilustrasinya ya. Ini ada halaman yang terdiri dari gambar dan beberapa deskripsinya. Nah, row ini dibedakan dengan warna merah ya. Nah, ini ada dua children, dua widget atau dua layout dalam row ini. Yang pertama deskripsi dan ini gambar. Nah, ini urutannya secara horizontal ya. Begitupun dengan yang bintang-bintang ini bisa dibuat dengan row, asalkan urutannya nantinya jadi horizontal seperti itu. Nah, untuk yang kolom ini dia memiliki 4 children, dibedakan dengan warna biru muda. Ini ada 4 children. Yang pertama titelnya, kemudian deskripsi, kemudian juga ada bintang, dan ketiga juga deskripsi lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu, di dalam row dan kolom ini, ada yang namanya main axis alignment dan cross axis alignment. Nah, ini digunakan untuk menambahkan variasi-variasi dari si widgetnya. Misalkan kita bisa menambahkan variasi rata tengah atau kemudian juga rata atas, kanan, kiri, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya ada intrinsic white. Intrinsic white ini adalah widget yang memungkinkan kita dapat mengatur width-nya sesuai dengan eh, lebar maksimal. Jadi, misalkan contohnya nih yang di kiri,
ketika kita melihat kumpulan layout dengan ukuran yang berbeda-beda, pastinya kesannya tuh nggak rapi gitu ya. Nah, ini kita bisa buat tampil ukurannya menyesuaikan dengan ukuran yang paling lebar. Contohnya yang merah ini yang paling lebar, maka yang atasnya ini bisa menyesuaikan dengan yang merah. Jadi seperti yang di kanan, seperti ini. Lalu begitupun dengan intrinsic height. Intrinsic height ini adalah widget yang dapat menyesuaikan ukuran child di dalamnya dengan intrinsic height atau ukuran maksimalnya gitu ya. Nah, ini contohnya yang di kiri ukurannya berbeda-beda, lalu ada yang hijau ini paling tinggi, diubah, lalu menggunakan intrinsic height, lalu ukurannya jadi sama seperti yang di kanan. Widget selanjutnya ada stack. Jadi, seperti yang kita tahu, stack itu adalah tumpukan. Stack widget ini memungkinkan kita untuk menampilkan beberapa lapis widget ke layar. Jadi intinya kayak tumpukan widget dari belakang sampai ke depan secara overlap. Contohnya misalkan kita pengen nampilin teks di belakangnya gambar gitu, itu kan ada dua widget ya. Nah, itu bisa menggunakan stack. Contohnya seperti di kiri ini penulisannya. Jadi di dalam stack ini ada beberapa tumpukan widget seperti itu. Lalu juga ada expanded. Expanded ini adalah widget yang memperluas child dari row, column, atau flag sehingga mengisi ruangan yang tersedia. Contohnya kayak gini. Ini kan ada 3 widget ya, misalkan dibungkus dalam satu kolom gitu, dalam satu row. Sorry. Nah, di widget yang pertama ini, kontainer yang pertama ini ukurannya 100, di set 100, lalu yang ketiga ukurannya juga sama 100. Maka yang di tengah ini, yang ditambahkan expanded ini, dia akan menyesuaikan sisa ukuran dari separannya. Misalkan separannya ini ada 500, berarti dia ukurannya 300. Secara otomatis menyesuaikan dengan sisa available space-nya. Kemudian juga expanded ini works juga dengan flex box. Mungkin kalau teman-teman yang biasa bikin web gitu ya, front end, udah paham ya kalau misalkan pakai Bootstrap itu udah standar gitu ya, ada ya Flexbox. Nah, Flexbox ini apa? Yaitu merupakan konsep pengaturan layout yang mengatur ukuran elemen child dari suatu kontainer untuk beradaptasi dengan parent kontainernya dengan menggunakan wadah-wadah atau kontainer yang sudah ditentukan berapa besar nilainya. Lebih seperti itu. Selanjutnya ada align. Align ini adalah widget yang menyelaraskan child di dalamnya dan secara opsional mengukur widget align tersebut berdasarkan child-nya. Jadi simpelnya dengan align ini kita bisa mengatur posisi child di dalamnya, apakah letak kiri atau di atas atau di bawah sesuai dengan posisi yang diinginkan. Ini contohnya ada yang di kanan ini alignment top right. Jadi si child yang di dalamnya ini logo posisinya ada di top right gitu. Selanjutnya ada slipper. Slipper ini kita bisa menggunakan untuk membuat custom scrolling atau efek-efek lainnya. Nah, seperti contoh yang di sini. Ini kita membuat app bar. Jadi ketika di scroll dia ukurannya berubah gitu. Nah, ini kita bisa pakai slipper. Selain slipper app bar ini ada lain-lainnya ya, ada slipper list, slipper grid dengan efek-efek yang cukup menarik gitu. Nah, ini bisa teman-teman ekspor lebihnya. Lalu selanjutnya ada save area. Save area adalah widget yang membantu dalam menyesuaikan layar
dengan berbagai perangkat dengan lebar dan tinggi yang bervariasi seperti itu. Jadi widget CPR ini juga membantu mengatasi batasan area yang disebabkan oleh status bar, notch, bagian atas yang iPhone itu ada tuh. Kemudian juga button device, navigation bar, dan lain-lain. Implementasi widget Shape Area tidak mengizinkan desain untuk melapisi area manapun yang memiliki batasan visibilitas UI front-end dengan menambahkan padding-padding di bagian sisi-sisi tertentu. Nah, kalau misalkan dari gambar ini contohnya, nah ini Shape Area ini ditandai dengan yang warna hijau. Jadi yang atas ini status bar ini nggak masuk gitu. Jadi nggak ngelewatin batasan yang itu. Nah, ini contohnya codingannya seperti di kiri ini. Kita cukup memasukkan widget di dalam child si shape area ini. Nah, jadi itu beberapa layout-layout yang umum ya digunakan di Flutter. Mungkin nanti kita coba um, implementasikannya juga. Nah, selebihnya masih banyak sebenarnya layout-layout yang menarik juga untuk diulik. Nah, ini ada URL-nya. Teman-teman juga bisa kunjungi. Oke, jadi seperti itu ya. Sekarang kita mulai lanjut ke sesi live coding. Oke, jadi sebelumnya kita buka terlebih dahulu project yang sudah pernah dibuat, lalu dijalankan. Nah, ini progres terakhir ya. Kita sudah buat splash screen, kemudian juga halaman login. Lalu ini ketika diklik, masuk ke halaman home ya. Nah, ini ada snack bar setelah login. Lalu di halaman home ini ada pop-up menu. Ada dua menu ya, ada profile dan about. Nah, ketika kita klik profile, masuk ke halaman profile. Ini bisa diklik aja. Lalu selanjutnya kita akan coba menambahkan button navigation bar di bawahnya ini. Lalu nanti kita akan coba menambahkan list news ya. Yang pertama coba dibuat screen-nya terlebih dahulu. Menu. Lalu kita tambahkan screen menunya. Nah, ini kita coba pakai yang stateful widget ya. Karena akan menggunakan fungsi set step untuk mengubah tampilan ketika diklik. Jadi perlu menggunakan stateful widget. Nah, ini udah jadi ya kelasnya. Lalu kita buat bodinya. Sebelumnya kita buat variabel untuk menampung screen di dalamnya terlebih dahulu. Home screen. Untuk sementara kita coba tampilkan home screen keduanya. Lalu menambahkan maps indexnya, posisi tabnya. Nah, sekarang kita tambahkan bodinya, widget, map index. Nah, dari scaffold ini sudah disediakan properti button navigation bar, jadi otomatis posisinya sudah langsung ada di bawah. Kemudian juga sudah disediakan untuk widgetnya, button navigation bar ini, itemnya, current index, index. Nah, ini untuk itemnya, setiap item ini terdiri dari icon dan label. Iconnya ini kita tambahkan icon home. Lalu untuk labelnya home. Lalu untuk item kedua kita bisa kopas dari yang pertama ya, setelah itu tinggal ubah iconnya dan labelnya.
Ini udah jadi dua item, kita coba jalankan terlebih dahulu. Ini belum tampil ya. Oh iya, ini karena di halaman eh, di halaman mainnya belum di depend ya rootnya. Ini kita tambahkan terlebih dahulu routingnya. No. Kemudian konteks screen. Lalu di halaman loginnya kita ubah terlebih dahulu redirect-nya. Jadi tidak ke home langsung ya, ke menu terlebih dahulu. Jalankan lagi. Nah, ini udah nampil ya, si bottom navigation bar-nya, tapi belum bisa diklik. Nah, ini kita coba tambahkan lagi fungsi kliknya di menu screen, tambahkan di bagian bottom navigation bar-nya, tambahkan on tap. Lalu kita tambahkan fungsi set state ya, untuk mengubah merender ulang si widgetnya, tampilannya. Kita sesuaikan nav index-nya sesuai yang dipilih. Oke, ini udah bisa diklik. Lalu ini halamannya ini masih sama ya. Jadi kita perlu buat lagi halaman untuk news-nya. Tambahkan kelas news-nya, news screen. News screen ini kita bisa pakai stateful juga. Kemudian kita buat bodinya scaffold, tambah scaffold, kemudian body. Nah, ini kita pakai layout column untuk menampilkan list item seperti itu. Jadi kita tambahkan column ya. Lalu kita coba menambahkan itemnya menggunakan card view. Di dalam card view itu ada intrinsic height, lalu ada row. Nah, masih ingat ya yang tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi intrinsic height ini untuk menyesuaikan si ukuran height yang dari widget-widget yang ada di dalamnya. Ini kita buat row, kemudian cross element ini untuk menyesuaikan si kontennya. Tambahkan children-nya. Nah, di dalam row ini ada dua children ya. Yang pertama image. Kita coba tampilkan image online ya, image network. Misalkan, coba cari dulu ya. Misalkan news. Kita coba cari sampelnya terlebih dahulu. Misalkan sampel gambarnya. Oke, misalkan yang ini ya. Image address. Kita set width-nya.
100. Nah, jangan lupa kita ubah terlebih dahulu yang tadi, yang di halaman menu screen ini ke new screen. Nah, coba dibuat ulang. Ini udah nampilin halaman news ya. Ini udah ada satu card view dengan gambar yang diambil dari online tadi, berita. Nah, ini belum ada iPad-nya ya. Ini bisa kita ambil dari halaman home screen, kita pindahkan. Tadi kan yang home screen ada iPad-nya ya. Ini dari si widgetnya. Ini kita pindahkan, kita bisa pindahkan ke halaman menu screen tadi. Jadi nanti di bagian news ini udah nampil bar gitu. News screen, bar. Jangan lupa si list dan handle quick-nya juga dibawa. Nah, ini udah ya. Kita coba save ya. Nah, ini belum terupdate karena si home ini tadi ditampungnya ke variabel ya. Jadi untuk um, mengubah mereset si tampilannya, kita bisa restart ulang atau enggak mungkin kita bisa coba logout dulu, skip lagi. Oh ya, ini harus dijalani ulang ternyata. Masuk lagi. Nah, ini dia udah nampil ya yang dari home. Nah, ini menunya. Jadi yang halamannya sini udah nampil app bar-nya seperti itu. Nah, lalu kita akan coba sesuaikan si itemnya ini. Kita tambahkan titel, deskripsi, dan data-data lainnya. Jadi full screen nah ini. Kita tambahkan expanded. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi karena si gambar ini sudah ditentukan si width-nya 100, maka kita bisa menambahkan di sini deskripsi dengan mengisi ruang sisanya. Ini bisa pakai expanded child, kemudian kolom children. Di dalam kolom ini ada tiga teks. Pertama judulnya, kemudian autornya, lalu deskripsi. Nah, lalu agar si teks ini ada di kiri, kita perlu menambahkan kata kirinya di bagian kolom menggunakan cross alignment. Nah, seperti itu. Ini kita bisa sesuaikan ya, misalkan kita cari berita yang lain. Contohnya, nih. Kita coba copy titelnya.
Ini bisa dihapus. Lalu gambarnya, kemudian deskripsinya, ini bisa dihapus sampai sini. Footernya kita buat iNews saja. Nah, seperti itu. Lalu ini gambarnya masih belum ini ya, belum sesuai hacknya karena si gambarnya ini menyesuaikan dengan resolusi originalnya. Ini kita bisa sesuaikan ya. Jadi yang ditampilkan itu apakah originalnya kah, apakah cuma tengahnya aja kan? Ini bisa pakai width, terus box speed. Lalu ini di preview juga ya. Jadi nanti kira-kira gambar ini akan ditampilkan seperti apa. Ini ada contohnya di bagian kanan ini previewnya. Ini bisa dipilih, sesuaikan. Ini yang kita cari yaitu pit height. Nah, lalu si gambarnya menyesuaikan ukurannya karena tadi sudah ditambahkan intrinsic height. Nah, kayak gitu. Lalu agar si teks ini bisa kebaca gitu ya, kita bisa tambahkan text style ya di teksnya ini atau text stem. Jadi kita tidak perlu menambahkan stylenya lagi, kita bisa menggunakan yang udah ada. Untuk judulnya kita pakai style yang title large. Text stem title large. Lalu untuk autornya M konteks text stem. Nah, ini kita pakai subtitle 2. Ini kita custom lagi si warnanya bisa dengan copy width. Nah, di Flutter yang baru ini ada yang namanya null safety ya. Jadi pengecekan kalau misalkan si subtitle ini ternyata nggak ada. Nah, ini apakah terjadi error atau mungkin opsional. Nah, ini bisa kita eh, kondisikan. Nah, ini ada penjelasannya juga ya. Kalau misalkan pakai tanda tanya, artinya dia opsional, dia bisa null atau enggak. Nah, kalau misalkan pakai tanda seru, dia harus tidak boleh null. Jadi ketika null bakal terjadi error. Oke, kita tambahkan tanda tanya. Kemudian kita set color-nya. Color-nya kita set orange. Ini error. Orange. Pakai S ya. Colors to orange. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang deskripsi, kita akan coba tambahkan style. Kita pakai body text 4. Body text 2 maksudnya. Oke. Nah, ini udah lebih rapi ya. Nah, ini um, mungkin kalau kebanyakan bakal terus ke bawah gitu ya. Nah, ini kita bisa batasi juga si teksnya ini, lainnya berapa maksimal. Kita tambahkan saja di sini max line, misalkan 2 untuk judulnya, lalu untuk deskripsi max line 4. Nah, seperti ini. Lalu kita juga bisa menambahkan
efek titik tiga ya kalau misalkan sekiranya melebihi line perlu text ellipsis ini biar ada tanda titik tiganya yang mengartikan bahwa ini teksnya kepotong gitu. Nah, seperti itu. Ini karena udah memang empat line ya, jadi dia nggak kepotong. Nah, selanjutnya kita akan coba merapikannya ya. Kita coba tambahkan paddingnya di sekitar sini. Hmm, padding, nah ini padding 8. Nah, jadi lebih rapi ya. Lalu kalau misalkan kita pengen nampilin 3 item gitu ya, kita bisa kopas satu-satu atau kita coba pindahkan, kita ubah jadi function. Jadi kita nanti tinggal panggil functionnya aja. Misalkan nama functionnya nama widget jenis, functionnya kita ubah ke widget, lalu setelah yang tadi yang sudah dipas, kita panggil nama nama functionnya atau nama widgetnya. Ambilkan 3 widget. Nah, yang nampil jadinya ada 3 widget di sini. Lalu dari card view ini kita bisa tampilkan efek elevation-nya juga. Elevation itu kayak box shadow ya, efek bayangan di sisi-sisinya kan 6 gitu. Nah, ini ada efek elevation-nya. Ini kita rapikan lagi. Tambahkan padding di card-nya. Ini kebanyakan ya, kita pakai simetrik aja. Horizontal 8, lalu vertikalnya 4. Ini lebih rapi ya. Nah, dari card view ini, kalau misalkan kita lihat di sini, card view itu udah otomatis si ujung-ujungnya tuh jadi eh, tidak lancip gitu ya. Jadi ada corner radius gitu atau bulat. Nah, sedangkan yang gambar ini ternyata ini masih kotak. Kita tambahkan clip header nanti alias layer. Nah, ini sekarang si gambarnya juga sudah mengikuti card view-nya. Nah, ini belum bisa diklik ya. Nah, untuk cara menambahkan kliknya, kita tambahkan inkwell. Lalu widget, inkwell, lalu untap. Nah, kita tambahkan di sini misalkan stack bar. Masih ingat dengan stack bar? Kalau nggak ingat, mungkin bisa diambil dari sebelumnya ya. Misalkan ini dari halaman login, ini bisa kita copy paste. New screen, nah, klik. Nah, jadi sekarang sudah bisa diklik ya, muncul snack bar, item, pick. Lalu sekarang kalau misalkan kita mau nambahin halaman lagi di bawahnya, caranya gampang. Kita tambahkan di bagian menu screen.
Lalu kita tambahkan di bagian, nah ini kita tambahkan terlebih dahulu, misalkan kita tambahkan profile screen. Lalu jangan lupa button navigation bar itemnya person profile. Nah, ini udah nampil ya satu lagi. Ini kita coba buat ulang terlebih dahulu. Kita restart untuk mengupdate-nya. Submit. Nah, ini ada profile ya. Nah, ini overlap karena si konten yang di dalamnya ini melebihi height dari si device-nya. Ini kita coba kurangi, misalkan dari F-bar ini kita coba hilangkan. Kita masuk ke profile ya. F-bar-nya bisa dihilangkan. Lalu untuk kembali ke home-nya juga bisa dihapus. Nah, sudah seperti itu. Jadi ini yang di pop-up menu ini bisa dihapus ya. Di menu screen. Ini harus dibuat ulang. Nah, ini udah nampil logo aja. Kurang lebih jadi seperti itu. Nah, kita coba lihat ya, yang tadi kita ubah, yang mana saja, yang home. Home ini keseluruhan kodenya, lalu yang login. Nah, di login ini kita hanya mengubah bagian direct menunya saja ya. Ini coba disamakan dengan yang teman-teman buat. Nah, ini untuk halaman menunya, halaman menu screen, keseluruhan kodenya, lalu ini untuk yang news, keseluruhan kodenya seperti ini. Kemudian untuk yang di profile, ini kita hapus F-bar dan juga button back-nya, kembali ke halaman home-nya. Kemudian di halaman main.dat, kita hanya mengubah routingnya saja. Oke, lab codingnya selesai. Jadi dari sisi lab coding tadi, kita sudah belajar ya cara menambahkan layout ke dalam project Flutter, bagaimana cara menambahkan row, column, kemudian juga ada intrinsic height, expanded, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada tugas, yaitu membuat halaman detail. Halaman detail ini diakses melalui item yang udah dibuat tadi ya di halaman news. Jadi ketika itemnya diklik, dia pindah ke halaman detail. Nah, di halaman detail ini ada satu banner di bagian atas. Kemudian juga di bawah banner ini ada title news atau judulnya. Kemudian di bawah judulnya ada deskripsi. Lalu di bawah deskripsi ada author, nama autornya. Nah, di bagian sisi kanan title news ini ada icon share ya. Icon share ini bisa menggunakan row sejajar dengan title news-nya. Teman-teman selebihnya bisa ekspor yang sekreatif mungkin. Yang pasti desainnya kurang lebih mirip-mirip lah seperti yang di wireframe ini. Oke, jadi sekian dulu untuk videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.